Silakan Bang, suaranya kecil kali ya Bang. Ya, jadi gini, tadi kan topiknya ini adalah Abraham Mose ini dipanggil penyidik, udah mengisi BAP dalam hal kasus adecak atau meringankan KC. Baru 2 pertanyaan tadi dibahas. Dia berikan kepada publik bahwa pertanyaannya pertama itu tentang salam dan surat Al-Fatihah. Kedua itu tentang berbahasa Arab, dan itu tadi adalah alanya orang umat muslim itu adalah Hajar Aswad. Baru 2. Terus kemudian di pertengahan tadi itu ada indikasi menyuap petugas. Terus kemudian terakhir ini dia menyebut-nyebut nama Ustadz Abdul Somad. Ini kan nggak nyambung. Ya, untuk meringankan KC nggak perlu bahas Ustadz Abdul Somad. Itu kan lain perkara. Dan sudah dilaporkan dan tidak bisa dijadiin tersangka karena nggak cukup 2 alat bukti. Begitu dong kalau berbicara hukum. Ini nggak apple to apple ya. Ya kalau mau ya laporkan balik saja begitu. Tapi Saipul Ibrahim saya rasa dia nggak punya kemampuan untuk lapor balik karena memang ilmunya nggak ada, kecerdasannya udah dicabut begitu. Jadi kita nggak usah menanggapi tentang Ustadz Abdul Somad. Itu nggak akan meringankan KC. Silakan Bang Bonar. Ya, makasih. Jadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin, tapi sebenarnya dia justru membuka medan perang baru sebenarnya ya, sehingga kemudian dia justru bukan meringankan tapi justru membuka ajang perang baru. Yang pertama tentang UAS ya, Ustadz Abdul Somad ini kalau kita baca di berita, PGI Persatuan Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja tak setuju ucapan Abdul Somad itu dibawa ke pidana. Jadi kalau kemudian dia bilang kenapa Abdul Somad itu tidak ditangkap, lah PGI-nya sendiri nggak setuju kalau ucapan Abdul Somad itu dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad itu tidak ada salahnya. Justru kami Muslim itu sangat suka kalau misalnya penyalipan itu dibawa ke pengadilan supaya semua orang tahu ada apa sih di balik penyalipan itu. Saksi ahli yang akan diundang dalam pengadilan itu akan membantu mencerahkan semua umat tentang penyalipan sehingga kemudian tidak dipakai sebagai dasar untuk menyalahkan Allah gitu loh. Karena apa? Karena teman-teman Kristen itu menyalahkan Allah hanya karena apa? Hanya karena Allah itu menyelamatkan Nabi Isa. Lalu kemudian kadang-kadang teman-teman Kristen ini bilang bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Nah, kalau bukan Nabi Isa, lalu kenapa kalian itu marah kalau kemudian Allah itu menyelamatkan Nabi Isa dari penyalipan? Jadi di sini di berita ini ya, tanggal 20 Agustus 2019 dari majalah Tempo, dari koran Tempo Online, itu disebutkan bahwa PGI itu yang diwakili oleh Pak Gomar itu mengatakan bahwa tidak setuju kalau Ustadz Abdul Somad itu dibawa ke pengadilan gitu. Ya, disebutkan oleh Gomar Gunto menegaskan iman umat Kristen tidak akan terganggu dengan isi khotbah tersebut gitu. Ya sudah kan gitu, jadi nggak perlu kemudian dipakai sebagai dasar untuk menyalahkan Ustadz Abdul Somad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Ustadz Abdul Somad itu tidak dibawa ke pengadilan sehingga kemudian tidak ada keputusan hakim terhadap Ustadz Abdul Somad, maka dia tidak bisa jadi jurisprudensi gitu, tidak bisa jadi pembanding untuk melepaskan kece. Karena tidak ada keputusan hakim terhadap Ustadz Abdul Somad, sebab laporan itu tidak disetujui gitu. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga tentang tuduhan bahwa Allah itu adalah batu Hajar Aswad. Ini kan medan perang baru gitu. Kalau Pak Saifuddin itu betul-betul memahami Islam, dia pasti tidak bilang seperti itu. Itu tuduhan remeh-temeh
yang kemudian selalu diungkap-ungkap oleh teman-teman Kristen untuk menembak Islam. Itu adalah tuduhan frustasi gitu. Kenapa frustasi? Coba bandingkan. Menyingkirkan batu di jalan itu menghapus dosa loh. Pertanyaannya adalah apakah Allah itu adalah menyingkirkan batu? Kan bukan. Lalu kemudian yang kedua, berbuat baik itu menghapus dosa loh. Berbuat baik menghapus dosa. Pertanyaannya adalah apakah Allah itu adalah berbuat baik itu? Kan bukan. Allah adalah Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus di Yohanes 17:3. Tuhanmu wahai teman Kristen dan Tuhannya Yesus di Yohanes 20:17. Yaitu Tuhan langit dan bumi di Matius 11 ayat 25, Tuhan yang esa di Markus 12 ayat 29. Kok kalian bilang malah Allah itu adalah batu hajar aswad? Tidak mungkin batu hajar aswad itu mampu melepaskan Nabi Isa dari penyalipan, nggak mungkin. Tapi karena kalian menggunakan penyalipan sebagai jalan satu-satunya keselamatan, melupakan hukum tertinggi dari ajaran Yesus, maka kemudian kalian buta, membabi buta menyerang Islam. Padahal sebenarnya Islam itu justru menjalankan hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus gitu loh. Yang pertama, Tuhan Allah itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, la ilaha illallah. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Kami bilang taatlah Allah, taatlah Rasul. Lalu kemudian yang ketiga, kasihilah sesama. Kami bilang apa? Berlomba-lomba berbuat baik, fastabiqul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong yang baik, mencegah yang buruk gitu. Tapi karena kalian itu menggantungkan keselamatan dengan membunuh Yesus, maka kemudian apapun yang dikatakan oleh Islam itu menjadi salah bagi kalian. Karena apa? Karena di Islam Isa tidak disalibkan. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, baik, lanjut videonya atau gimana? Udah ya, video aja lagi ya. Kang Egi. Sebentar. Oke, siap. Sebentar. Bisa ke kamera saya? Kamera. Bisa lihat kamera saya? Coba lepas dulu share screen-nya, Bang. Ini buku. Oke. Ini buku, saya punya buku yang membenar dari buku dari kekristenan itu sendiri ya, yang berjudul Doa-doa Jagat Raya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Prayers of the Cosmos ya. Ini buku original teksnya itu berbahasa Inggris dan itu merupakan karangan dari Matthew Fox ya. Itu juga dari Kristen. Nah, di bagian depannya ya mengatakan bahwa oleh Yesus Kristus di dalam kurung Nabi Isa ya. Jadi kalau ada yang masih bilang kalau Yesus Kristus Isa Al-Masih, Yesus Mesiho itu merupakan sosok yang berbeda, wahai para Kristens ya, buka mata kalian, lihat ini tulisan dan karangan dari para ahli-ahli kekristenan itu sendiri mengatakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu secara linguistik sama dan tidak bertentangan, cuman terkait pemahaman pada person orang tersebut ialah yang berbeda. Secara linguistik tidak bertentangan. Ya. Oke, baik Soeb. Terima kasih. Siap. Jadi gitu betul. Tidak bertentangan, tapi storyline-nya aja. Betul juga Bang Bonar ya. Oten mah gitu ya. Nggak tahu definisi menista sih jadinya. Jadi kita bilang Yesus itu diselamatkan, diserupakan, lalu diangkat ke langit, dibilang menista. Lah mereka bikin storyline-nya itu digamparin Hansip Romawi dan disalib, dihinakan seperti itu ya, jubahnya juga diundi sama Hansip Romawi. Tapi ujung-ujungnya juga ke langit juga, naik ke atas langit, masih hidup gitu ya. Ya gimana ya? Ya udah lanjut deh videonya, Bang. Sedikit tambahan lagi masih boleh. Oke. Dikit aja, Bang. Ya, masih bisa ya. Jadi kalau di Kristen, Yesus tuh jadi orang terkutuk untuk membatalkan hukum dari Tuhannya Yesus gitu loh. Coba dipikir benar-benar. Yesus tuh menjadi orang terkutuk di kayu salib untuk membatalkan hukum dari Tuhannya Yesus gitu loh. Ini kan sebenarnya penghinaan beneran. Tapi teman-teman Kristen menganggap bahwa
Yesus terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat demi keselamatan mereka. Mereka itu tertipu gitu loh. Sebenarnya akan lebih normal kalau menganggap, kalau meyakini bahwa Yesus itu mulia dan hukum Taurat itu mulia, dan setiap kita yang punya akal harus bertanggung jawab atas pilihan akal kita. Kita yang berdosa, maka kitalah yang harus bertanggung jawab. Bukan Tuhan yang harus dipukuli, jadi terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat. Coba dipikir teman-teman Kristen gitu. Demikian Bang, makasih. Oke, mantap. Betul, seperti di Roma 5 ayat 2, Roma 2 ayat 5 ya. Itu kan orang melebar video dulu. bertanggung jawab atas diri sendiri. Oke, sekarang videonya lanjut. Tangkap. Oh, yang ditangkap hanya korbannya. Kenapa Muhammad KC menjawab seperti itu? Karena Abdul Somad berkata bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, ini adalah ucapan yang sangat miris, menyakitkan hati. Pelecehan yang tiada tara. Karena dia bilang di salib ada jin kafir. Berarti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat orang Kristen itu adalah jin kafir. Jadi bukan Tuhan, tetapi jin kafir. Coba bayangkan, saya mengatakan waktu saya di sidang bahwa Allah itu adalah delusi Muhammad. Allah itu hanya dalam impian dan pikiran Muhammad. Saya divonis 4 tahun. Sementara Abdul Somad yang menghina salib Kristen sekarang sampai hari ini tetap berkeliaran semau dia, ngomong sambil menghina, di jin kafir, di salib itu ada jin kafir. Nah menghadap ke kanan apa ke kiri gitu. Stop dulu. Sambil memanggil, Ini orang Saifuddin Ibrahim kan katanya mau saksi meringankan. Kenapa mesti membahas Abdul Somad ya? Apa meringankan itu? Itu kan nggak apple to apple sebenarnya. Itu pertama. Kedua, ini orang benar-benar kecerdasannya udah dicabut. Dia tidak baca keputusan PGI itu, mencabut semua laporan gitu. Jangan-jangan ini orang tidak dibawa PGI gitu ya, Persekutuan Gereja Indonesia gitu. Kedua, terus selalu Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu menjawab pertanyaan dalam intern, dan ada yang upload berbeda dengan KC. Sengaja monolog dengan itu dan nggak ada buktinya kan gitu. Tapi kalau memenuhi unsur ya kenapa Saifuddin Ibrahim nggak laporin? Kenapa teriak di medsos? Tempat melapor itu bukan di medsos bro. Tempat melapor itu di kantor polisi. Karena ini kan tindak pidana umum, harus ada yang melaporkan. Gitu ya. Aduh, susah dijelaskan ini orang ini. Kalau ceramah Ustadz Abdul Somad di salib ada jin kafir, ya lu buktikan saja, laporkan gitu, lu buktikan gitu. Dan ini nggak ada niat untuk diupload. Ini cuma intern menjawab pertanyaan audiens jamaah waktu itu gitu. Saya sendiri kalau ditanya saya jawab yang sama dengan Ustadz Abdul Somad. Ya diupload begitu. Bukankah dalam ayat Bible itu Yesus dibawa oleh iblis ke gunung, ya tempat yang tinggi, di situ bersoal jawab. Akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini, kata iblis nih. Kalau kamu menyembah kepadaku, artinya Yesus pernah dibawa oleh iblis, kata ayatmu. Sekali lagi ya, Yesus pernah dibawa oleh iblis. Bersoal jawab, kata iblis, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau menyembah kepadaku. Kata Yesus, enyahlah kau iblis. Hanya kepada Allah saja kau harus menyembah. Jadi Yesus yang dia Tuhankan ini pernah dibawa oleh iblis. Dan Yesus berkata, tidak mengatakan kepadaku lah kau harus menyembah. Yesus mengatakan kepada Allah saja kau harus menyembah. Artinya Yesus waktu itu bukan Tuhan untuk disembah. Ini orang keliru benar gitu ya. Tapi susah sih berdialog sehat sama Saifuddin Ibrahim, kagak nyambung. Dari dulu mah dialognya gitu-gitu aja. Ayat Bible sendiri dia nggak paham.
gitu loh. Itu menurut saya jadi nggak apple to apple dibahas Ustadz Abdul Somad sore ini. Yang jelas tidak ada hubungannya untuk meringankan si KC, tidak nyambung. Itu menurut saya. Lanjut. Sedikit bisa Bang. Monggo Bang Bonar. Iya, jadi kalau Pak Saifuddin ini membawa masalah penyalipan untuk menjerat Ustadz Abdul Somad, maka semua orang akan senang gitu loh. Nah, akan ada orang yang mengatakan seperti yang saya share ini gitu ya. Apa itu? Bahwa pengimanan penyalipan, wahai teman-teman Kristen, itu adalah penistaan pada Tuhannya Yesus gitu loh. Tuhannya Yesus itu siapa? Yaitu Dia yang mengutus Yesus di Yohanes 17:3. Tuhanmu wahai Pak Saifuddin dan Tuhannya Yesus di Yohanes 20:17. Tuhan yang Esa di Markus 12:29. Tuhan langit dan bumi gitu. Jadi kalau kamu mengimani penyalipan, maka sejatinya kamu mengimani Tuhan, menista Tuhannya Yesus dari sisi Kristen dan dari sisi Islam. Kita mulai dari sisi Islam dulu ya. Dari sisi Islam, kalian menista Allah hanya karena Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tapi sejatinya kalau baca di Bible, kalau kalian mengimani penyalipan, maka kalian juga menista Tuhannya Yesus. Contoh ini nomor 1. Kalau kalian mengimani penyalipan, maka sejatinya kalian sedang menyamakan Tuhannya Yesus. Itu sama seperti iblis yang ingin membunuh Yesus. Di Yohanes 8:40-44. Jadi satu visi Bang ya? Ya? Satu visi dan misi ya sama iblis ya. Satu visi dan misi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kalian mengimani penyalipan, kalian sedang menyamakan Tuhannya Yesus itu sama seperti iblis gitu loh. Di Islam, Tuhannya Nabi Isa itu tidak ingin membunuh Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa itu agung gitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau kalian mengimani penyalipan, maka kalian membenarkan perkataannya Paulus yang mengatakan bahwa Tuhannya Yesus itu bodoh. Apa iya Tuhannya Yesus itu bodoh di 1 Korintus 1 ayat 25 gitu loh. Bodoh maksudnya apa? Berubah pikiran jadi lebih buruk. Dulu di PL dikatakan dia yang berdosa maka dialah yang harus bertanggung jawab. Tapi di PB berubah menjadi apa? Bahwa kalian Kristen berdosa, maka Tuhanlah yang harus dibunuh. Itu kan jadi lebih buruk. Apakah memang kalian ingin supaya Tuhannya Yesus itu berubah pikiran jadi lebih buruk dan kemudian kalian membenarkan perkataan Paulus bahwa Tuhannya Yesus itu memang bodoh kah? Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita baca di Roma 3:25, Yesus itu dibunuh ya karena Tuhannya Yesus itu bersalah. Salahnya Tuhannya Yesus itu apa? Membiarkan dosa terjadi. Sehingga Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari Tuhannya Yesus. Ini kan masalah sejatinya. Lalu kemudian kalau kita baca Matius 26 ayat 4. Kalau kita mengimani penyalipan, maka sejatinya kita ingin mengatakan bahwa Tuhannya Yesus itu ikut menipu supaya Yesus itu betul-betul terbunuh. Karena apa? Karena pembunuhan Yesus itu dilakukan dengan tipu daya. Sementara di Quran surat ketiga ayat 54, orang-orang jahat itu berusaha membunuh Nabi Isa, lalu Allah menghukum mereka, orang-orang jahat itu, dengan membalaskan tipu daya kepada mereka. Sebab apa? Sebab di Islam tidak ada yang namanya keselamatan, Tuhan membunuh Tuhan, gak ada. Oleh karena itu, Allah itu pasti menyelamatkan Nabi Isa gitu. Terus kemudian, kalau kita baca di Galatia 3:13 dan kemudian Efesus 2:15, kalau teman-teman Kristen meyakini bahwa penyalipan adalah keselamatan, itu artinya apa? Yesus harus mati jadi orang terkutuk di Galatia 3:13 untuk tebusan dari kutuk hukum Taurat malah jadi kutuk, dan kemudian di Efesus 2:15 disebutkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuannya menjadi batal. Artinya apa? Oleh Paulus, Yesus itu dijadikan sebagai pembatal hukum Taurat, karena hukum Taurat itu kata Paulus justru hanya jadi kutuk gitu loh. Pertanyaannya adalah apakah itu benar gitu? Oleh karena itu, wahai teman-teman Kristen,
Kalau kalian membawa UAS ke pengadilan, maka akan terbuka semuanya ini dan kemudian mudah-mudahan dapat pencerahan dari pengadilan, dari saksi ahlinya gitu. Kami sangat setuju kalau itu dibawa ke pengadilan gitu. Nah terakhir, kalau kalian tidak ingin menista Tuhannya Yesus, maka kembalilah ke Yesus. Kembali ke Yesus kemana? Ke hukum terutama. Satu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Katakan la ilaha illallah. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu. Katakan taatlah Allah, taatlah Rasulnya. Yang ketiga, kasihilah sesamamu. Katakan bertastabikul khairat, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah jalan keselamatan. Bukan mengimani Adam berdosa, Tuhan membunuh Tuhan. Bukan, itu aneh ajaran dari Paulus gitu. Saya kira demikian Bang, terima kasih. Oke, mantap. Lanjut ya, video terakhir ini, pemutaran terakhir kali ya. Udah lama banget nih videonya. Gimana Bang Roni? Ya, boleh. Oke, siap-siap. Haleluya, 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 katanya. Ya ampun, di manakah hati nurani polisi dalam hal ini? Di manakah logika hukum dalam hal ini? Apakah karena kami orang karena kami ini orang minoritas lalu dilakukan seperti itu? Ini tidak manusiawi lagi. Kalau hukum seperti ini terus menerus, berapa korban? Sudah terlalu banyak korban dari minoritas untuk sebuah kekacauan dakwah agama yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh para ustadz, terkenal maupun tidak terkenal, di masjid-masjid kecil ya di seluruh Indonesia ini. Kalau ada orang ini di sebelah masjid itu ada orang Kristen, itu toanya diarahkan ke rumah itu, lalu isi khutbahnya itu menghina Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 katanya. Haleluya. Miris sekali, sedih sekali mendengarnya. Dan kalau saudara itu tahu kenapa saya masuk Kristen, sebenarnya saya mau membela Kristen supaya tidak diobok-obok dan tidak diejek. Jadilah saya orang Kristen hari ini, supaya ketika saya berhadapan dengan saudara Muslim dan orang Kristen itu sendiri, saya ajak untuk berani menjelaskan kekristenan ini. Saya mengajarkan Islamologi supaya orang-orang Kristen. Saya menulis buku supaya orang-orang Kristen dapat menjawab, memberi pertanggungjawaban iman. Kalau dia ditanya begini, jawabnya begini. Kalau ditanya begini, jawabnya begini. Ya. Saya jelas bahwa serba Arab. Bahkan malaikat yang memeriksa di dalam kubur, yang mengazab dalam kubur, itu harus pakai bahasa Arab coba. Harus pakai bahasa Arab. Dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan di sana. Kenapa keluar? Hah? Salah keluar. Ya, ke menjuru. Oke. Ada polisi nggak di depan? Ya. Oke. Sorry. Sambil tunjukin ini saudara-saudara, sambil nunjukin ya sopir saya yang ganteng ini. Siapa Tuhan kami? Yang ini yang meninggal adalah yang meninggal ini adalah orang Jawa, tetapi pakai bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Muhammad KC bilang serba Arab, harus ini pakaian Arab.
Kenapa kita sholat pakai batik juga enak kok? Kenapa harus pakai baju koko? Pada itu kan baju koko itu baju Cina. Tapi dijadikan orang Islam, songkok. Songkok juga itu kan dipakai terus. Padahal nggak ada yang cuci songkok itu, walaupun udah bau sudah berhari-hari. Hal-hal yang beginilah yang membuat Muhammad KC itu ditangkap, saudara-saudara. Kemudian apa maksudnya Nabi Muhammad dikerumuni iblis, dikerumuni oleh jin? Itu termasuk pertanyaannya juga. Saya bilang, wah baru muncul nih Pak De. Iya. Jadi di sini tadi ada beberapa yang mau saya komentari ya. Tunggu dulu. Ya, pertama mengenai syiar Islam yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang itu yang diajarkan Islam. Dan umat Islam mengajarkan kepada ulama-ulama itu mengajarkan kepada orang Islam itu sendiri. Apa salahnya? Karena memang di Al-Quran tertulis demikian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum. Ya, al-ayah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-ayah. Nah, ini kan ajaran Islam. Kenapa kamu yang protes? Bukankah negara ini sudah menjamin ya setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya? Kenapa kamu protes? Bahkan di dalam Bibelmu sendiri tidak ada satu ayat pun yang bisa dijadikan dalil bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Saya sudah debat dengan ratusan orang Kristen. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan berdasar kitab mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak ada yang bisa. Kalau bisa saya siap ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya dari dulu. Kemudian mengenai apa yang diajarkan Islam, termasuk siksa kubur, ya ada pertanyaan kubur di situ, menggunakan bahasa Arab. Itulah yang kami yakini. Kenapa kamu protes? Emang ada apa dengan kamu dengan iman Islam? Kenapa kamu tersinggung? Itu kan urusan agama kita, gitu loh. Nggak perlu istilahnya kamu protes, ya. Nah kemudian seperti yang saya katakan tadi, di dalam Islam memang diajarkan Yesus bukan Tuhan. Kenapa kamu protes? Kenapa kamu bilang menghina? Ini cara pikirmu itu udah terbalik-balik begitu. Ya, kecuali kalau orang Islam di masjid mengajarkan Yesus bukan Tuhan pakai Bible. Nah, itu bisa disalahkan. Tapi kalau dia masih berdasarkan Al-Qur'an, konteksnya ulama menerangkan kepada umatnya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an, ya tidak menghina. Karena itulah yang kami yakini. Jadi saling menghormati keyakinan. Jadi kamu mau melarang umat Islam untuk menjelaskan kepada umat Islam yang lainnya bahwa Yesus bukan Tuhan, begitu. Supaya kamu lebih leluasa untuk memurtadkan, untuk menipu umat Islam. Begitu maumu. Enak aja. Kami umat Islam sami'na wa ata'na terhadap apa yang dikatakan kitab kami. Ketika Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara yang tiga. Itu diajarkan di dalam kitab kami. Dan itu tidak bisa dikatakan penghinaan. Dan agama sudah negara sudah menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh menyeberang. Kecuali dalam konteks debat, diskusi, boleh. Kita beradu argumen. Tapi kalau di masjid tiba-tiba kita bahas Kristen berdasarkan kitab Kristen, itu yang tidak betul. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran, itu tidak masalah. Begitu, terima kasih.
sedikit tambahan Ya, Bang. izin, ya, makasih. Jadi saya mulai dari siapakah Tuhannya Yesus gitu ya. Nah, kalau kita tanya ke Yesus, maka kemudian ini akan lebih jelas. Jangan tanya ke pendeta, tapi tanya aja ke Yesus. Kalau kita tanya ke Yesus dan kemudian kita baca Bible, wahai Yesus, siapakah Tuhanmu gitu? Maka Yesus akan menjawab, pengutusku, pengutus Yesus adalah satu-satunya God Allah yang benar, di Yohanes 17:3. Godku, kata Yesus, dan Godmu, Pak Saifuddin, di Yohanes 20:17. Tuhan yang Esa, Markus 12:9. Tuhan, Lord, langit dan bumi, di Matius 11 ayat 25. Dan saat di sorga, Yesus tuh bersebelahan dengan God-nya Yesus. Jadi, Yesus tuh bukan bapaknya, tapi bersebelahan. Kalau kalian bilang bahwa Yesus juga adalah God, dan bapaknya juga adalah God, tapi Yesus bukan God, berarti Tuhannya ada dua. Jujur aja gitu loh. Jadi menurut perkataan Yesus, dia bukan Tuhan, tapi kalau kalian bilang Yesus adalah Tuhan, sementara bapaknya juga Tuhan, dan bapa bukan Yesus, maka Tuhannya jadi dua. Nah sejatinya kalau kita baca Bible, Esa yang dimaksud di Bible juga adalah satu unik, tiada sama, tiada serupa, tiada tara. Ada di mana? Di 2 Samuel ayat 7:22, di 1 Tawarik ayat 17 ayat 20, di Yeremia 10 ayat 6, di Yesaya 40 ayat 8, pasal 18 ayat 25 gitu. Sejatinya Yesus itu adalah gambar atau ikon dari Allah yang tidak kelihatan. Allah itu adalah yang tidak kelihatan, bersemayam dalam terang tak terhampiri gitu loh. Yang sulung, Yesus ini adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu adalah diciptakan sebagai permulaan pekerjaannya Allah gitu. Oleh karena itu, Yesus itu adalah ciptaan. Bapa itu tidak diperanakan, hanya Yesus yang diperanakan. Oleh karena itu, Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Bapa itulah yang mengutus Yesus gitu loh. Sehingga kemudian kesimpulannya, jika Yesus tetap kalian bilang sebagai God, dan Bapa juga God, tapi Yesus bukan God, maka akui saja bahwa Tuhannya ada dua. Itu yang pertama ya teman-teman. Lalu kemudian tentang jin. Di Bible itu ada juga jin. Di Yesaya ayat 34, ayat 14, dan kemudian di Yesaya 13 ayat 21. Tapi memang tidak dijelaskan siapa menciptakan jin dan untuk apa jin itu diciptakan. Akibatnya teman-teman Kristen bingung tentang jin. Bingung tentang jin yang ada di Islam. Wahai teman-teman, kalau kemudian kalian ingin menista, pelajari dikit Quran, sedikit aja gitu. Nah, memang disebutkan dalam Quran bahwa jin itu diciptakan dari nyala api, ayat surat ke-55 ayat 15. Jin itu ada yang saleh, ya, ada juga yang tidak di Quran surat Al-Jin ayat 72 ayat 11 gitu loh. Contoh jin yang saleh adalah jin yang menjadi tentara Nabi Sulaiman di Quran surat ke-34 ayat 12 gitu. Nah, lalu kemudian kalau jin yang punya akal di Quran itu mendengarkan bacaan Quran, lalu kemudian dia bilang bahwa inilah risalah yang benar, apa salahnya gitu? Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi manusia dan bagi seluruh makhluk-makhluk Allah. Nabi terakhir gitu loh. Tidak ada masalah. Lalu kemudian kalian menggunakan kriteria Bible untuk menyalahkan Quran. Itu nggak bisa Bang Saifuddin gitu ya. Kalau kalian menggunakan kriteria Bible untuk menyalahkan Quran, maka itu sebenarnya itu sesat. Sebaiknya gunakan kriteria Bible untuk menyalahkan Bible. Di Bible justru dikatakan bahwa Tuhan tuh bertanya tentang cara menipu. Nah pertanyaannya, benarkah itu gitu loh. Jadi sebelum sampai kalian menyalahkan Quran, pahami dulu keilahian Yesus, pahami dulu Bible dengan baik. Lalu kalau mau menuduh Islam, cerdaskan diri sedikitlah supaya kemudian tidak ditangkap polisi karena terbukti nyata melakukan penistaan gitu. Makasih Bang.
Oke, baik ya. Betul. Mantap. Tentang jin itu udah jelas. Mereka si Kace ya kan, Kace bilang menafsirkan dia ngebawain ayat surat jin ayat 19. Itu kan ayat dari dalam agama Islam ya. Tapi dengan pemahaman Kristen, standar Kristen itu jin itu apa sih? Itu yang tadi disebutkan sama Bang Bonar, jin itu di Yesaya 34 ayat 14 itu di terjemahan lama ternyata kambing liar yang memang diumpamakan mungkin sebagai iblis gitu ya. Jadi nggak ada tuh dalam pemahaman Kristen bahwa jin itu terbagi dua atas dua kategori, ada jin yang beriman kepada Allah atau yang jin yang kafir gitu, nggak ada. Sedangkan di Islam ada. Nah lu Kace harusnya lu pakai standar Islam karena lu yang lu bawakan adalah surat dari Islam gitu loh, surat Al-Quran gitu loh. Nah, lu ngebawain surat jin ayat 19, Nabi Muhammad dikerumuni jin, seakan-akan Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh iblis gitu loh, oleh makhluk yang jahat. Padahal di situ konteksnya di ayat 1 dan 2 dan di hadis Bukhari di hadis Bukhari 731 ya jelas tertulisnya konteksnya itu jin itu adalah jin yang beriman kepada Allah karena takjub kepada ayat-ayat Al-Quran. Di situ lu udah distorsi, di situ lu udah penyesatan, di situ Kace. Makanya lah, kena lah, masuklah lu dalam sel gitu.